Iya, Bu. Tadi ada tamu yang nyariin aku nggak namanya Aldi? Nggak ada, Bu. Dari tadi pelanggan yang datang hanya ibu-ibu. Ya, makasih ya. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Ibu mau nyari baju apa? Saya datang tidak untuk beli dan tidak juga untuk menjahit. Oh, kalau gitu, Ibu sedang mencari apa datang ke sini? Saya ini mantan pemilik butik ini. Saya bertanggung jawab kepada Ibu untuk mengelola butik ini dengan baik. Sebetulnya bukan bertanggung jawab kepada saya, Mbak. Tapi pada Pak Aldi sebagai pemilik. Ya Allah. Jadi Aldi sudah membeli butik ini. Kenapa selama ini Aldi nggak pernah bilang sama aku? Aldi? Aldi? Najwa, Dia apa-apaan ini, Aldi? aku minta maaf Najwa. Aku memutuskan untuk membeli butik ini karena aku ingin membahagiakan kamu. Tapi kamu berhak untuk marah. Memang benar Najwa ada di butiknya. Tapi bersama Aldi. Jadi selama ini Najwa sudah mengetahui keberadaan Aldi dan sering bicara dengan Aldi. Kenapa aku tidak boleh tahu? Apa selama ini aku dibohongi Najwa tentang hubungan Najwa dengan Aldi? Razak, kenapa muka kamu seperti itu, sayang? Aku kan hanya ingin memijit-mijit tangan kamu supaya kamu tahu apa yang aku rasakan dalam hatiku. Kamu tahu, Razak sayang, berpegangan tangan itu bisa memusnahkan kemarahan. Karena dari tangan itu akan mengalir cinta. Saya membiarkan kamu memegangi tangan saya bukan berarti saya cinta, tapi karena saya tidak berdaya. Kamu tahu, aku begitu bahagia. Karena sepertinya Rehan dan Najwa mengerti perasaan kita berdua. Dan membiarkan kita di sini berdua-duaan. Mesra sekali. Siapa yang mau berdua-duaan dengan kamu, Hilda? Kalau kaki saya bisa bergerak, maka saya akan berlari sejauh-jauhnya dari kamu. Aku mengerti. Sepertinya kamu belum siap. Jadi, aku sekarang akan mencium tangan. Oh tidak, Najwa, di mana kamu? Aduh, ayah tidak mau dicium, Hilda. Gak mau dicium sama ular kepala dua. Kamu mau dicium tangannya ini? Assalamualaikum, Mas Al. Ih, Nya Mami, ngapain ada di mari? Nya Mami lagi pacaran ya. Udah tuir, tahu diri dikit ngape? Pakai pegangan tangan segala. Pergi sana. Ih, nggak mau. Pergi. Saya mau masuk. Pergi. Nggak mau. Pergi. Nggak mau masuk. Iya, apaan sih, Nya Mami? Pergi. Nggak. Pokoknya ayah kagak mau pergi dari sini sebelum ayah ketemu sama Mas Aldi. Ya Allah, kenapa si ibu gendut ini bilang kalau Aldi tinggal di sini? Ih, kenapa sih mulut ayah kagak ada remnya? Apa kamu bilang? Kamu mau ketemu sama Aldi? Aduh, bisa kacau ini. Kasihan anak saya. Sayang, Mendingan ayah kabur aja dulu deh. Daripada ayah keceplosan nanti sama Nya Mami. Kabur! Atun, tunggu Atun! Atun! Aku tidak percaya ini. Aku tidak percaya apa yang aku lihat. Najwa bertemu dengan Aldi tanpa sepengetahuanku. Aldi, tapi kenapa kamu membeli butik ini untuk aku? Najwa, aku membeli ini karena aku tahu saat itu kondisi Rehan juga lagi secara ekonomi gak bagus. Dan aku hanya ingin menebus semua kesalahan aku sama kamu. Tapi kenapa kamu harus melakukan semua itu, Aldi? Najwa, aku banyak salah sama kamu. Apa yang aku lakukan ini tidak bisa menghapus dosa-dosa aku.
Yang terpenting adalah aku membeli ini karena almarhum papi sudah menipu Pak Razak di masa lalu dan keluarga aku ke keluarga kamu sudah banyak dosa. Terima kasih karena kamu sudah mau mempercayakan aku untuk merawat butik kamu. Butik ini milik kamu. Kamu berhak atas semua yang ada di sini. Aku membelinya juga dengan menggunakan nama kamu dan aku sudah membalik nama itu. Jadi butik ini sudah atas nama aku. Iya. Dan kamu sangat berhak atas butik ini. Karena terus terang aku membeli butik ini dengan menggunakan uang dari Haryo Company. Ya Allah. Ada apa sebenarnya? Kenapa Aldi begitu serius di hadapan Najwa? Apakah dia meminta Najwa untuk kembali? Kenapa ini dilakukan Aldi? Terima kasih Najwa. Aku sangat berutang budi sama kamu. Aku tahu aku punya banyak kesalahan. Tapi yang terpenting, dompet ini tidak ditemukan sama Rehan. Karena aku juga tidak mau nanti Rehan berpikir yang enggak dan kalian nanti ada masalah. Tapi kalau menurut aku, sebaiknya kita kasih tahu Rehan. Dan Rehan harus tahu kondisi kamu. Aku yakin Rehan bisa membantu kamu untuk mencarikan pekerjaan. Enggak Najwa, ini belum saatnya. Aku ingin sekali memberitahu Rehan sebagai sahabatku. Tapi aku juga tidak mau membebani semua orang dengan apa yang aku alami sekarang. Jadi selama ini Aldi menghilang adalah untuk menyembunyikan hubungannya dengan Najwa. Inikah yang sebenarnya? Ya Allah, maafkan karena aku punya pikiran buruk begini. Tapi mereka... Suara apa itu? Masuk kamu di sini aja, biar aku lihat. Ada siapa lagi? Enggak ada siapa-siapa. Hanya pot gantung ini yang jatuh. Baiklah Najwa. Sekali lagi aku mau ngucapin banyak terima kasih atas kebaikan kamu. Dan aku minta maaf atas semua kesalahan aku. Sudahlah Aldi, jangan kamu pikirin lagi. Aku melakukan semua ini tulus. Terima kasih kalau ternyata kamu sudah memaafkan aku dengan ikhlas. Paling tidak, jika tiba-tiba Allah memanggil aku bisa pergi dengan tenang karena kamu sudah maafkan aku. Aldi, kamu gak boleh bicara kayak gitu. Insya Allah kamu akan sembuh. Sakit itu adalah cara yang Allah berikan untuk menghapus dosa-dosa kamu. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau gitu aku pergi ya. Terima kasih atas maaf dari kamu Najwa. Semoga kamu akan segera sembuh. Kamu juga tolong jaga kesehatan. Dan kamu harus ingat, semua orang sekarang bergantung sama kamu. Kamu harus jaga Rehan. Karena dia adalah belahan jiwa kamu. Assalamualaikum. Aldi, ternyata kamu tidak benar-benar berniat untuk melepaskan Najwa. Seperti janjimu padaku. Ternyata kamu masih mencintai Najwa dan masih ingin memilikinya. Anak muda, kamu menangis ya? Maaf Pak, saya sedang banyak pikiran sekarang. Pasti urusan cinta. Pacarmu bertemu dengan mantan kekasihnya ya? Cinta lama bersemi kembali. Biarkan, pasti kamu dikhianati itu. Tahu dari mana Pak? Sebenarnya saya tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Saya sungguh tidak percaya. Saya sulit mengingkari apa yang saya lihat. Apa yang terjadi hari ini benar-benar membuat perasaan saya hancur. Saya tidak menyangka. Apa yang membuatmu sampai kamu bisa terpukul? Sepertinya istri saya ini tidak bisa melupakan cinta sejatinya. Dan ternyata mantan suaminya itu berhasil memanfaatkan perasaan istri saya. Saya tidak percaya. Dia adalah teman saya, namanya Aldi. Dia dan istri saya juga berteman. Tapi saya tidak percaya
Dengan apa yang saya lihat sekarang ini, kalau mereka bersembunyi dari saya hanya untuk menyembunyikan hubungan mereka yang terjalin kembali. Saya dikhianati, Pak. Sabar anak muda, biarkan cinta itu. Biar takdir yang menentukan cintamu. Jangan biarkan rasa cemburu dan prasangka menghancurkan ikatan suci sebuah cinta. Benarkah Najwa masih mencintai Aldi? Kalau tidak, kenapa dia diam-diam bertemu Aldi? Selama ini mereka masih menjalin hubungan di belakang.